Dan juga ada Om Bajai di sana. Kita mau muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan terlebih lagi kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Oke, Om Bajai akan memimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua, baik anak-anak kami, Torikib yang di rumah mereka masing-masing. Tuhan sudah menyertai memberkati satu minggu ini. Kami percaya pada hari yang berbahagia ini Engkau akan senantiasa memberikan limpah kasih-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya berkati kami semua, baik guru-guru sekolah minggu, baik anak-anak kami yang ada di rumah. Kiranya tangan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah kami. Biarlah nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk, kita mau bangkit berdiri. Kita berikan hati kita yang terbaik untuk memuji Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Karena apa? Karena kita senang jadi anak Tuhan. Yuk, sekarang kita mau terus memuji Tuhan, menandakan bahwa kita semakin mencintai Tuhan. I love you Jesus. I love you Jesus.
Ya, seperti kita sebentar lagi mau menyiapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Semua sudah siap? Buka telinga, buka hati untuk mendengar cerita firman Tuhan. Oke, kita mau menyembah Tuhan untuk menyiapkan hati kita terima berkat firman daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami, kami mau buka telinga kami
untuk kami boleh sama-sama mendengar cerita firman Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi Om Johnson yang akan melayani dalam firman pagi hari ini, biar setiap kata yang keluar dari mulutnya itu semua berasal daripada. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, yang mau mendengar cerita firman Tuhan dan belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam, selamat pagi semua teman-teman yang di rumah. Tahu nggak, hari ini Om sangat senang sekali ya, karena hari ini ada berita sukacita buat kita semua ya. Oke, siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nanti Alkitabnya disiapkan di rumah ya. Alkitabnya disiapkan di rumah untuk dibuka dan dibaca di rumah. Bahan ceritanya ya, cerita Alkitab kita untuk pagi hari ini terdapat di 1 Raja-Raja 18 ayat 1 dan yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-39 ya. Nanti dibaca di rumah ya. Nanti dibaca di rumah dengan baik. Oh, mana ya? Kalau 1 Raja-Raja itu di mana? Ya, dibuka di rumah Alkitabnya. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang membawa berita sukacita buat kita semua, ya. Nah, ada yang tahu ini apa? Oke, ada yang jawab. Itu tadi tuh anak-anak kelas kanak-kanak jawab, oh itu kertas Om. Betul, ini kertas. Tahu nggak kertas ini? Bisa terbakar nggak ini kertas ini? Bisa nggak? Oh bisa. Betul. Nah, kalau yang ini tahu nggak ini apa? Kelas Madia jawab, oh itu ranting Om. Betul ya. Ini adalah ranting. Kalau ini bisa terbakar nggak oleh api? Oh bisa ya. Nah kalau yang ini apa? Oh itu kayu. Kata kelas Pratama. Oh betul. Kalau kayu ini bisa kebakar nggak? Apa? Oh bisa Om, bisa kebakar oleh api ya. Nah kalau api itu kira-kira bisa dipadamkan oleh apa? Ya, kira-kira api yang menyala-nyala bisa dipadamkan oleh apa? Ada yang menjawab. Betul, ada yang menjawab dipadamkan oleh air. Seperti ini ya. Ini air. Kalau ini disiramkan ke api, nah maka api itu akan padam dan tidak akan menyala lagi ya. Jadi yang tadinya api itu membakar semua ranting-ranting kertas dibakar, apa saja yang ada di depannya dibakar sama dia, ya. Tetapi kalau disiram pakai air, maka api itu akan apa? Akan padam. Seperti video yang berikut ini nih, ya. Lihat videonya. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Ya udah Mang, naikkan ke di situ mau. Taruh bawah aja nanti biar lu sendiri.
Nah, sudah lihat kan? Nah, lihat videonya bahwa pemadam kebakaran menyirami api yang sangat besar, ya kan? Akhirnya lama-kelamaan api itu apa? Lama-kelamaan api itu jadi padam. Lama-kelamaan disiram terus api yang membakar tadi itu ya. Hutan dibakar, ranting-ranting dibakar, ya, pohon-pohonan dibakar. Tapi ketika pemadam kebakaran datang, bawa siram apinya. Akhirnya apa? Api itu padam dan tidak bisa membakar yang di sekelilingnya lagi. Nah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan api, ya. Tapi api ini tidak bisa dipadamkan oleh air, ya. Api ini datang membakar segala sesuatu yang ada di hadapannya. Jangankan kayu, jangankan kertas, ya, air saja dibakar sama dia. Air saja dibakar. Nah, kalau 2 minggu yang lalu, minggu yang lalu, teman-teman semua sudah cerita tentang yang bernama siapa? Yang bernama Elia. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang apa yang dilakukan Elia, ya. Karena begini, ada begitu banyak hal yang luar biasa yang terjadi ketika Elia taat kepada firman Tuhan. Betul kan? 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Elia. Ternyata Tuhan memakai burung gagak, ya, memakai burung gagak. Tahu nggak kalau burung gagak itu? Sering itu kalau di film-film penyihir kan. Jadi pikiran orang kalau burung gagak itu buruk. Tetapi Tuhan pakai burung gagak untuk menolong, bahkan memberi makan kepada siapa? Elia. Karena Elia sekarang pergi ke tepi sungai Kerit untuk apa? Lari dari seorang yang bernama Raja Ahab, menghindar dulu. Karena apa? Karena Elia mau dibunuh oleh Raja Ahab. Sehingga Elia pun pergi ke sungai Kerit. Tapi yang luar biasa, di sana Elia diberi makan oleh burung gagak. Kemudian minggu yang lalu kita mendengarkan cerita bahwa ternyata musim kekeringan terjadi begitu sangat lama. Bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bukan 1 tahun, tetapi dikatakan bertahun-tahun. Ya, ternyata sungai Kerit sudah mulai mengering, sudah mulai habis air yang ada di dalam sungai Kerit. Akhirnya apa? Tuhan bilang sama Elia, pergilah ke Sarfat, dan kamu nanti akan bertemu dengan janda miskin di sana yang akan apa? Memberi engkau makan. Jadi kalau minggu yang lalu luar biasanya bahwa burung gagak Tuhan pakai untuk menjadi apa? Untuk menjadi penolong, bahkan memberi makanan kepada Elia. Sekarang hal yang luar biasa lagi terjadi. Seorang janda miskin dipertemukan Tuhan dengan Elia, ya, dan janda miskin ini memberikan makanan kepada Elia. Tapi makanan yang diberikan adalah apa? Roti kecil saja. Hanya roti kecil saja. Elia katakan kepada janda miskin, buatlah padaku terlebih dahulu roti kecil. Baru setelah itu nanti engkau bisa membuatkan roti kepada anak-anakmu dan kepadamu juga. Puji Tuhannya, janda miskin itu taat.
Dan janda miskin itu pun membuat adonan, ya, dibuatlah roti yang kecil, dan akhirnya itu dimasak dan diberikanlah kepada dia. Apa yang terjadi kepada janda miskin itu? Hal yang besar terjadi. Janda miskin itu menjadi janda yang memiliki banyak persediaan minyak yang tidak habis-habisnya, yang tadinya hanya sedikit saja. Tetapi ketika dia melakukan apa yang dikatakan Elia, bahwa memang itu adalah perkataan yang dari Tuhan, maka janda itu pun melakukan hal yang demikian. Janda itu pun mendapatkan balasan ketaatan dia karena dia melakukan apa yang dilakukan Elia. Janda miskin itu menjadi mempunyai persediaan yang banyak. Minyaknya tidak habis-habis, tepungnya tidak habis-habis, ya. Bahkan sampai kemarau panjang itu pun berlalu, tepung dan minyak di buli-bulinya tetap ada, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kekeringan di negeri Samaria itu terjadi? Kalau ingat cerita 2 minggu lalu kan, kenapa sih daerah pemerintahannya Raja Ahab itu menjadi kering? Kenapa terjadi di sana kemarau panjang? Ya, ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Oh, betul. Ada yang jawab, ya. Ada yang jawab. Karena Raja Ahab dan istrinya Isabel, ya, telah mengajarkan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diurapi Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan itu diajari oleh Raja Ahab. Diajari apa? Untuk apa? Menyembah berhala. Apa itu berhala? Mereka menyembah apa? Patung-patung. Mereka menyembah batu. Ya, mereka menyembah itu, sembah tiap malam, tiap pagi, mungkin setiap saat mungkin mereka sembah. Mereka yakini bahwa patung yang mereka sembah itu dapat menolong mereka, dapat membantu mereka, dapat menyembuhkan penyakit mereka, ya. Sehingga Tuhan pun marah, ya. Sehingga Tuhan marah kepada bangsa Israel. Tuhan marah kepada kepemimpinan Raja Ahab dan istrinya. Akhirnya terjadilah kekeringan di Samaria selama bertahun-tahun lamanya. Sebab apa? Tuhan ingin supaya bangsa itu sadar dan ingin menyembah Tuhan. Tuhan ingin supaya bangsa Israel menyembah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan ingin supaya bangsa Israel itu tidak menyembah patung lagi, tidak menyembah batu, tidak menyembah sesuatu yang dibuat manusia. Tetapi Tuhan ingin supaya hanya Allah saja yang mereka sembah, ya. Supaya Allah saja yang mereka percayai sebagai penolong di dalam kehidupan mereka. Nah, suatu hari setelah kemarau panjang itu berlangsung hampir 3 tahun 6 bulan, kekeringan itu, musim kemarau itu berjalan. Suatu hari Elia disuruh Tuhan untuk menemui Raja Ahab. Wah, kalau ikuti cerita 2 minggu yang lalu kan, Raja Ahab ini sangat membenci Elia. Karena apa? Elia mengatakan bahwa akan tidak ada embun, tidak ada hujan selama bertahun-tahun lamanya. Raja Ahab marah kepada dia. Karena apa? Kalau tidak ada hujan selama bertahun-tahun,
maka penderitaan akan terjadi. Sehingga Raja Ahab pun membenci Elia, bahkan ingin membunuh Elia. Tetapi Tuhan menyuruh Elia untuk menjumpai Raja Ahab kembali. Elia, pergilah ke Samaria, temuilah Raja Ahab, dan katakanlah kepada Raja Ahab bahwa hujan akan segera turun kembali. Elia, pergilah, temuilah Raja Ahab. Katakan kepada dia, hujan akan segera turun. Tapi betul, Elia adalah seorang yang taat. Elia adalah hamba yang turut perintah Tuhan. Maka Elia pun dengan segera pergi menemui Raja Ahab. Setelah bertemu dengan Raja Ahab, ya, betul, yang terjadi apa? Wow, Raja Ahab langsung bilang, "Hei, aku kenal kamu. Kamu kan Elia. Ngapain lagi kamu ke sini? Apakah kamu datang untuk membuat semakin sengsara bangsa Israel?" Marah rajanya. Tetapi Elia menjawab Raja Ahab, "Semua yang terjadi itu bukanlah karena saya, bukanlah karena perkataan saya, tetapi semua yang terjadi karena apa? Karena engkau Raja tidak mengajarkan bangsa Israel untuk menyembah Tuhan Allah yang saya percayai. Kalau demikian, kumpulkanlah 450 nabi Baal, 400 orang nabi palsu. Coba kumpulkanlah semua, ya, 450 nabi Baal, bahkan 400 orang nabi palsu. Nanti kumpulkanlah di Gunung Karmel. Di sana kita akan bertemu." Kemudian datang Elia ke gunung menemui mereka. Dilihat banyak orang. Betul bahwa Raja Ahab mengumpulkan banyak orang. Ingin tahu Raja Ahab kenapa sampai dia berani mengatakan, "Kumpulkanlah banyak orang." Apa tujuan Nabi Elia dengan kemarahan Nabi Ahab? Dan dia penasaran apa yang dikatakan Elia, dikumpulkannya. Betul. Tiba Elia di sana di Gunung Karmel, Elia berkata kepada semua orang yang ada di situ, "Sampai kapan kalian ragu-ragu dan tidak memutuskan kepada siapa kalian untuk menyembah? Kepada siapa kalian beribadah?" Kata Elia kepada banyak orang. Kemudian orang banyak itu diam, tidak menjawab apa-apa. Elia bilang, "Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang benar. Mari beribadahlah kepadanya. Mari datanglah kepadanya." Tetapi rakyat yang ada di situ, bahkan semua nabi-nabi Baal, bahkan nabi-nabi palsu itu terdiam. Bahkan ada orang-orang yang begitu banyak datang ke sini terdiam. Sehingga Elia ingin membuktikan kepada rakyat, kepada Raja Ahab, kepada nabi-nabi Baal, kepada nabi-nabi palsu, membuktikan bahwa benar bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang luar biasa. Ya. Kemudian dia bilang, "Oke, mari kita buktikan Tuhan siapakah Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar. Mari kita memberikan persembahan. Mari kita memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Di atas gunung ini, di Gunung Karmel ini, mari kita mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Korban persembahan yang dibakar oleh api yang turun dari langit.
maka Tuhan yang memberikan persembahan itulah Tuhan yang benar. Wah, orang-orang kan, hebat banget ya ini. Dia kayak menantang gini, wah. Tapi benar. Maka orang-orang yang datang di situ mengatakan, baik, kami akan melakukan seperti yang kamu inginkan. Kemudian orang-orang di situ disuruh, Elia menyuruh, silakan kalian duluan, persembahkanlah korban persembahan kalian, korban persembahan kalian kepada Tuhan yang kalian sembah. Apakah nanti korban persembahan itu dibakar oleh api yang turun dari langit? Wah, benar. Mereka membuat mezbah, buatkan di atasnya apa? Kurban. Wah, mereka berdoa, mereka bernyanyi, wah, berteriak-teriak. Mereka bernyanyi, wah, memanggil-manggil apa? Tuhan yang mereka sembah. Tetapi tidak ada jawaban. Mereka sampai berteriak. Mereka menanti-nanti bahwa korban persembahan mereka tidak diapa-apakan. Ya. Kemudian Elia maju. Sekarang giliran saya. Saya akan memberikan korban persembahan saya kepada Tuhan yang saya sembah. Dibuatlah mezbah, diletakkanlah korban persembahannya. Kemudian di sekeliling mezbah itu digali parit keliling, dibuat parit, ya. Kemudian tidak cukup hanya itu, Elia menyuruh menyiram korban persembahannya dengan air. Ya, yang pertama 4 buyung, 4 baskom gede, ya, disiram, siram. Tidak berhenti cuma 4 buyung saja, 4 ember saja. Tambah lagi, 2 kali lipat dari situ. Sehingga jumlah buyung yang disiramkan sebanyak 12 buyung. Disiram. Sampai semua sekelilingnya itu basah dengan air. Kemudian Elia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang saya sembah. Engkau adalah Tuhan yang benar. Maka turunkanlah api dari langit dan terimalah korban persembahan yang saya berikan kepada Engkau. Apa yang terjadi? Tiba-tiba apa? Api turun dari langit. Wah! Turun dari langit, membakar korban persembahan yang dipersembahkan oleh Elia. Sehingga orang banyak itu pun ya sujud menyembah Tuhan. Dia katakan, Tuhan, Dia adalah Allah. Tuhan, Dia adalah Allah. Tuhan, Dia adalah Allah. Ketika orang melihat mujizat, ketika orang melihat bahwa doa Elia itu benar-benar dijawab oleh Tuhan, maka mereka sujud menyembah Tuhan yang disembah oleh Elia. Nah, hal ini pun bisa terjadi dalam kehidupan kita semua, teman-teman semua. Mungkin kita berdoa bukan seperti hal yang dialami Elia bisa terjadi sehingga api turun dari langit, ya. Tetapi mari kita berdoa. Mungkin kita berdoa kepada orang tua kita. Berdoa kita, oh Tuhan, berikan saya kepintaran, berikan saya kesabaran, berikan saya Tuhan kedamaian hati, ya. Hal ini pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mari teman-teman semua di rumah, semua kita bisa mendapatkan apa? Kuasa dari Tuhan. Hal yang besar boleh juga terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan hal yang besar di dalam kehidupan kita. Jangan percaya kepada batu-batu tadi yang disembah.
patung-patung saja tadi tidak, tapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang besar di dalam kehidupan kita, seperti Elia tadi. Api membakar korban persembahan. Ya, jadi percayalah kepada Tuhan. Ada hal yang besar yang Tuhan boleh lakukan di dalam kehidupanmu. Bahkan ketika kamu berdoa, Tuhan sembuhkan orang tua, kalau orang tua lagi sakit, sembuhkan saya. Oh Tuhan, berikan atau COVID-19, berdoalah supaya COVID-19 itu bisa berlalu. Berdoalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Kalau kita melayani dengan taat kepada Tuhan, maka hal itu pun bisa terjadi kepada kita. Ayat hafalannya nanti dibuka di Mazmur 145 ayat 3. Ya, Mazmur 145 ayat 3. Bunyinya demikian. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Sekali lagi, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ya, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Pagi ini kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, bahwa hal-hal yang besar Tuhan boleh kerjakan juga di dalam setiap kehidupan kami. Seperti halnya Elia dijawab oleh Tuhan ketika dia membuktikan bahwa kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupannya, maka Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam kehidupan kami juga Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggumu, berkati guru-guru, berkati orang tua, berkati kami semua Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.